Oke, udah. Oke, selamat malam teman-teman. Di meja hijau kali ini kita mau membahas tentang astrologi. Jadi tadi sebelumnya aku sama Kak Ani udah ada di sini lagi ngebahas sebentar sih sedikit tentang astrologi itu gimana. Terus sempat baca infonya aku juga. Nah, malam ini Kak Hani mau ngejelasin nih gambarannya astrologi itu sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Oke, Kak Hani boleh dimulai. Oke, thank you ya Titi, thank you Kak Devon buat apa namanya udah dibuatin nih space-nya untuk bahas astrologi. Eh, aku izin share screen dulu ya, soalnya susah ngomongnya kita kalau nggak share screen. Nah, oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan Kak, kelihatan. Kalau Kelihatan di ya. aku. Oke. Em, jadi mungkin kalau udah berapa lama, aku juga baru juga sih ada di Growth Space. Em, Sebelumnya aku pernah sharing tentang Law of Attraction. Nah, kali ini aku mau mau share tentang astrologi. Ya, cukup yang basic aja, tapi ini mungkin untuk lebih ke talking points aja sama teman-teman gitu. Aku lanjut dulu nextnya. Jadi astrologi ini sebutan lainnya adalah Messages of the Stars. Terus aku mau kasih disclaimer, aku bukan paranormal cenayang atau sejenis itu, bukan sama sekali. Terus session ini adalah session yang sangat general, jadi tolong diproses dan dicerna dengan pikiran dan hati yang terbuka. It's okay if you don't believe it, I'm also fine with that gitu. Anggaplah ini apa ya, informasi dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya mungkin masuk ke teman-teman, silahkan googling atau cari tahu lebih jauh lagi soal astrologi gitu ya. Nah, jadi kalau di astrologi itu eh, o- intinya gini, kalau untuk astrologi basicnya itu yang dipakai adalah natal chart. Jadi kita ngomongin tentang eh, kelahirannya kita gitu. Dan di natal chart ini ada snapshot kondisi di universe pada saat our moment of birth gitu. Diambilnya gimana? Diambilnya itu dari yang nama apa? Ya nama terserah lah ya, mau pakai nama apa aja, terus pakai tanggal lahir, tempat lahir sama jam lahir. Kalau bisa sampai the exact minute gitu, karena snapshotnya ini em, sampai ke posisi derajatnya planet pada saat kita lahir. Jadi ibaratnya kalau kita pakai Google Map nih, itu sampai selatlongnya kita berada at this point gitu, itu bisa ke capture gitu dengan ngasih informasi tadi tanggal lahir, tempat lahir sama jam lahir gitu. Dan natal chart ini unik banget. Jadi even saudara yang kembar pun ya bisa berbeda karena kan menitnya juga beda ya. Ya tadi yang kayak tadi aku bilang, jadi mempengaruhi sampai ke derajatnya of the planet, karena ya kita tahu lah kalau kayak bumi itu juga apa namanya berputar, berotasi gitu kan ya. Dan posisinya tidak mungkin sama dari satu menit ke let's say 5 menit lagi gitu. That goes the same untuk planet-planet yang lain juga gitu. Now, based on natal chart yang kita punya itu bisa jadi panduan untuk kita menerima apa ya, accept the things that might happen in our life, terus move on dan proses the journey with an open heart, karena jadi kayak ini tuh sebenarnya jadi kayak kompas gitu, kayak atlasnya kita, dan ini tuh personal banget kayak yang tadi aku bilang gitu. From from birth
to death ya ini. Ini contoh yang namanya natal chart. Jadi di natal chart ini ada elemen-elemen, aspek-aspek planet. Ini planet-planetnya, ini semua simbol-simbolnya. Terus ada house. Jadi dalam lingkaran ini terbagi 12 dan setiap bagian ini ada disebutnya house. Jadi ada namanya rumah 1 sampai rumah 12. Dan rumah 1 itu kalau aku nggak salah di Pisces ya, Pisces. Terus udah gitu di dalamnya itu setiap rumah itu juga punya ruling sign sendiri. Gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, basicnya sih seperti itu, teman-teman. Jadinya natal chart itu atlasnya kita personal gitu. Nah, mungkin aku nggak akan go deep banget di situ. Kenapa? Karena kalau udah ngomongin natal chart, then it became very personal gitu buat kita masing-masing gitu. Nah, cuman aku mau ngenalin nih kalau di astrologi itu planet itu punya impact yang besar gitu. Jadi kayak tadi aku kasih tahu kan sebelumnya pas kita lahir itu ada snapshotnya planet-planet di universe pada saat kita lahir gitu kan, sampai derajat-derajatnya. Nah, jadi makanya aku keluarin nih chart ini, dan dia merepresent apa aja gitu. Tadi yang aku bilang ya, jadi ada 12 rumah dan ada sign-nya masing-masing. Kalau matahari itu ruling sign-nya itu Leo dan dia Leo itu ruling house yang kelima, dan ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau Venus juga itu dia ruling sign-nya Taurus dan Libra. Dia ada di house rumah kedua dan ketujuh. Mercury itu ruling sign-nya Gemini dan Virgo, dan dia ada di house 3 dan 6, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ngomongin astrologi ini tuh ada namanya planet dalam dan planet luar. Planet dalam ini batasnya itu sampai ke Mars. Terus kenapa emang dibedain planet dalam sama planet luar? Karena impact dari planet dalam, even sampai ke matahari itu nggak terlalu signifikan atau apa ya? Sebenarnya ada tapi nggak terlalu terasa gitu. Bukan menjadi apa ya? Biasanya nggak yang terjadi dalam hidup kita yang terimpact karena Sun, Venus, Mercury, Moon, even the Earth sama Mars ini itu impact-nya very minimum untuk kita as a person kalau dari perspektifnya astrologi gitu. Jadi ini apa namanya planet dalam. Nah, yang planet luar ini nih yang cukup impactful gitu. Biasanya lumayan kerasa dalam perjalanan hidup kita gitu. Mulai dari Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune sama Pluto. Oh, tadi aku juga sempat ngobrol ngasih tahu Titi gitu. Kalau ini kan kita ngomongin ini astrologi itu udah dari zaman dahulu kala banget gitu ya. Jadi kalau yang sekarang kita taunya Pluto bukan bagian dari planet, itu adalah ilmu pengetahuan ya. Yang sekarang kita sama-sama sepakatin gitu kan. Tapi kalau di masa dulu banget itu semua itu jadi into consideration, dan even sampai sekarang pun astrologers pasti include Pluto gitu di dalam ininya apa namanya ngeliatin chartnya orang gitu.
Malah Pluto adalah salah satu, planet yang punya punya peran penting banget dalam hidup, gitu. Mungkin ini bisa dilihat kalau setiap, planet ini, mulai dari Sun sampai Pluto itu punya, masa transisinya sendiri. Transisinya ada yang 30 hari, ada yang 4 sampai 5 minggu, 3 sampai 4 minggu, 2,5 hari. Ini kelihatan deh kan kalau ini tuh cukup pendek gitu. Tapi yang kalau udah ngomong tahunan nih, ini udah, panjang-panjang dan memang biasanya jadinya, makanya tadi dibilang punya impact dalam hidup karena transisinya itu panjang. Jadi secara personal itu berasa sama kita gitu. Eee, aku bisa lanjut dulu atau ada yang mau ditanyain di sini? Aku nggak bisa baca chat ya, Ti, jadi tolong diinin aja ya, Ti. Oke, Heeh. lanjut aja deh Kak. Belum ada yang bertanya nih. Oke, mungkin masih bengong dulu ya. Ya, oke. Nah, jadi aku lanjut ke planet transit. Kenapa aku lanjut ke planet transit? Again karena kalau ngomongin, chart yang tadi adalah, itu personal banget, tapi planet transit ini in general itu, happens in each, period of our life, gitu. Di sini yang aku highlight adalah yang aku share, gitu. Oh, kalau yang bawah-bawah soalnya kayaknya based on my checking juga kayaknya temen-temen juga masih jauh banget ya dari sini gitu, jadi nanti aja. Nah, mmm, jadi aku fokus ke Saturn return, Pluto square, Neptune square, Uranus opposition, sama Chiron return. Kita langsung aja kalau Saturn return itu, mmm, most most of the time happens di late 20s. Jadi intinya udah lewat lah umur 20-an. Gitu. Nah, Saturn return ini kalau di astrologi itu adalah fase adulting gitu. Adulting dalam arti ya proses kita, menjadi dewasa, eee, mempunyai, tanggung jawab dan emang own that responsibility gitu. Ini udah yang tadi aku bahas sama Titi nih. Ini Saturn return ini, Saturn itu ruling ruling sign-nya itu Capricorn, dan Capricorn ini emang symbolize disiplin, responsibility, structure gitu. Jadi, eee, it's time for us untuk mulai ke situ, kayak nggak, kalau kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke kayak ya masih sangat tergantung sama orang tua, jadi, bodo amat gitu, nggak mikirin, mau let's say mau makan gimana, mau mau tidur ya udah pasti adalah rumah pulang buat tidur gitu, pokoknya diurus lah kita. Nah ini fase Saturn return ini di astrologi adalah fase, pendewasaan diri gitu. Mmm dan challenges-nya itu biasanya pada masa ini aku ingetin lagi kalau ini adalah masa, late 20s ini lebih ke in general ya, tapi, pada umumnya ya setelah umur 20-an lah gitu, mostly. Di masa ini, challenges-nya itu, kita own atau take responsibility, terus, juga kayak, ketemu, struggling dengan, decision-decision yang, mungkin pada saat itu kita melihatnya sulit dan emang itu penting gitu buat, kita, mmm, terus lagi ke kehidupan, fase kehidupan selanjutnya. Nah, biasanya yang perlu dilakukan itu, cari tahu ke diri sendiri apa yang kita mau, terus, mau mau apa sih saya gitu. Pertanyaannya sih lebih ke kayak gitu. Terus udah gitu, setelah udah bertanya itu, kan mungkin masih blurry, mungkin udah clear mau tahu apa, dan, mencoba membuat komitmen terhadap diri sendiri gitu. Soalnya udah bukan ngomong sama orang tua lagi gitu ya.
atau siapapun yang caretaker-nya kita gitu. Tapi udah lebih berkomitmen dan mau usaha sendiri karena memang ini untuk diri sendiri gitu. Em, yang mungkin terjadi dan perlu dihindarin itu dan di masa ini sering adalah apa ya? We feel that we know everything already gitu. Padahal um, at this age ya istilahnya there are so many things that we don't know yet. I mean the more we know, actually the more we don't know gitu kan. Jadinya kalau bisa hindarinlah overconfidence atau sombong lah because of the things that we know gitu. Most likely we don't really know gitu. Terus juga avoid blaming dan juga jangan buru-buru dalam mengambil keputusan gitu. Ini fase fase ini nih, fase Saturn return. Aku lanjut lagi ya. Kak, bentar. Ini Yes, kan yes, yes. fase Saturn return. Ini terjadi di semua orang kah atau cuma di Yes. sign-nya Capricorn? Enggak, terjadi di semua orang. Jadi ini fase yang terjadi di semua orang dari perspektif astrologi. Nah, fasenya Saturn return dan terjadi di atas umur 20-an. Memang karena ngomongin Saturn, jadi yang keluar adalah apa ya? Saturn ini ruling sign-nya adalah Capricorn. Yang tadi aku kasih tahu yang tadi apa namanya yang planet tadi. Ruling Oke. sign-nya Saturn adalah Capricorn dan itu represent house rumah ke-10 dan itu relate dengan disiplin, tanggung jawab, structure dan related gitu. Jadi Jadi kayak apa? mm, Jadi ketika kita umur 20 nih, mm, hal-hal seperti ini yang seharusnya apa kita sudah lakukan gitu ya. masanya. Iya, sudah Oke. masanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin ini tuh sebenarnya kalau menurut aku sih cukup menarik karena kan kalau belajar kalau yang aku baca-baca soal neuroscience itu secara growing-nya our brain itu eh growing-nya itu sampai di umur 25. Setelah itu lebih ke kayak putus sambungin lagi gitu. Udah prosesnya neuroplasticity gitu. Kayak kita olahraga jadi punya otot, tapi kalau enggak jadi ototnya hilang gitu. Itu setelah umur 25. Tapi kalau sebelum 25 ya otaknya masih growing. Jadi masih menyambung-nyambungkan satu lain hal di dalam our brain gitu. Itu sih yang aku ngelihatnya, wow, interesting juga ya. That angle actually cukup nyambung dengan ini gitu. Kayak gitu, Ti. Oke. Oke, Oke, aku bisa lanjut ya. dilanjut. Ya. Sip. Oke, nextnya adalah Pluto Square. Pluto Square Pluto Square ini biasanya apa ya? Fasenya mulai di mid to late 30s gitu. Di sini labelnya lebih ke me versus my shadow. Yang dimaksud shadow tuh apa sih? Kita harus kenal dulu Pluto ini ruling sign-nya adalah Scorpio dan dia ada di house 8. Dan kalau ngomongin Pluto dan Scorpio itu lebih ke we're talking about dark side gitu. Jadi each one of us kalau dari astrologi angle-nya dikasih tahunya adalah kita tuh punya inner self yang eventually akan keluar. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman di sini dulu ada yang pernah belajar tentang Johari Windows. Ada tuh Johari Windows tuh ada empat boxes. Yang satunya itu adalah box yang hitam karena itu adalah box cuman kita bisa aja cuman kita dan yang yang maha pencipta lah yang
yang tahu, or even kita malah belum aware gitu. Nah, ini tuh masa ini biasanya masa kita struggling dengan yang sisi gelap itu. Sisi gelapnya ini sebenarnya dari mana? Kalau dari yang aku pelajarin, sisi gelapnya ini adalah mm, something yang we called as inner child gitu. It's actually interesting karena mungkin aku tadi belum sempat ceritain ya. Jadi aku belajar tentang astrologi ini dari teman aku yang memang certified dan dia itu psikolog gitu. Dia actually membantu banyak klien-kliennya dengan mempelajari natal chart klien-kliennya gitu. Nah, jadi dari situ aku jadinya apa interaksi sama temen aku gitu kan. Nah, aku tuh waktu itu nggak ngerti shadow ini apa sih gitu. Nah, itu lebih lebih ke kita tuh ada inner child-nya. Jadi from the moment we're created gitu ya, dari mulai masih titik di perut gitu sampai at this point itu ada hal-hal yang kita alamin em, yang mungkin bisa jadi trauma atau apa growing pains gitu, hal-hal yang menyakitkan atau apa yang bisa aja jadi sesuatu yang ngeblok kita. em, Terus bisa juga itu sesuatu yang kita hide gitu. Now, most of the time hal-hal itu keluar di atas mid 30s sampai late 30s gitu. Di sini aku boleh tanya nggak sih, ada nggak yang udah di sini fasenya? Maksudnya bukan sorry, ada nggak yang udah di atas eh ya oke lah mid 30s lah gitu. Kalau kalau nggak mau ngaku juga nggak apa-apa sih. Cuman gimana nih ya? Biar biar enak nih keluar ininya. Ada Kak. Ada. Oke. Mungkin bisa relate nggak sih dengan yang aku bilang ada inner child atau dark side yang dari sisi kita yang kita mulai pelan-pelan sadarin gitu. Iya sih. Oke. Mungkin aku nggak perlu menggali sampai jauh sih. Cuman mau apa namanya ya ngasih tahu. Jadi di fase Pluto squaring ini. Hmm, Emang challenges-nya adalah si inner child tadi. Jadi ada hal-hal yang terjadi dalam hidup, whether itu related to apa ya, relationship, career, eh, apapun lah itu, environment kita itu yang creating challenges yang mengeluarkan inner child kita gitu. Jadi kayak ini tuh kita tahu ini adalah related ke trauma kita zaman dulu gitu, atau sesuatu yang apa, waktu itu kita nggak sadar bahwa itu menyakitkan buat kita, tapi terus en at one point keluar jadi trigger untuk mengingatkan kita sama masa itu, gitu. Makanya di sini apa aku kasih tahu gitu. Kalau during Pluto squaring ini biasanya challenges-nya adalah em, issues yang belum terselesaikan itu perlu kita terima. Aku even nggak ngomong perlu diselesaikan ya, tapi perlu kita terima. Jadi kita perlu menerima bahwa eh, kita ini manusia dan kita punya kekurangan dan memang ada hal-hal yang perlu kita proses gitu. Tapi mungkin waktu kecil atau apa kita selalu punya shield gitu kan. Ada caretaker kita atau siapapun lah
Yang makanya jadinya yang suggested pada masa Pluto squaring ini itu lebih ke actionnya itu mencari tahu ke dalam diri sendiri gitu, issues-issues apa yang maybe a trigger for me gitu, membuat apakah itu menjadi trauma. Kadang kita nggak sadar sih kalau hal-hal kayak kecil-kecil, tapi mungkin karena sering terjadi itu bikin jadi trauma di kita dan itu masih dalam subconscious gitu. Tapi something happen, let's say someone you care about did something to you yang you would never thought that person would do to you gitu. Misalnya kayak gue udah kenal banget sama nih orang, tapi dia bikin apa? Kok dia melakukan ini ya ke gue dan itu susah banget diterima gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Padahal sebenarnya uh, it's not about that, tapi lebih ke kayak oke, sebenarnya itu adalah hal yang triggering us gitu. Try to find out kenapa itu menjadi trigger buat kita gitu. Jadi di masa Pluto squaring ini emang kayak lagi di laut terus lagi hujan badai gelap lampunya nggak ada gitu loh. Terus suggestionnya juga untuk avoid apa namanya ignorance gitu. Jadi jangan dipendem, jangan lari, tapi coba dicari tahu kenapa saya begini gitu. Kalau tadi kan yang sebelumnya apa saya maunya apa sih? Saya mau ngapain gitu. Kalau di sini tuh lain. Jadi lebih ke cari kenapa saya seperti ini gitu. Kenapa ini men-trigger saya menjadi merasa begini gitu. Jadi Pluto squaring ini a window of transformation sih actually gitu. Emang apa ruling sign-nya Scorpio. Scorpio ini apa ya? Ini tuh emang sign yang dark gitu. Jadi makanya kayak kita mungkin yang tadi aku bilang kayak di laut yang udah gelap, badai, hujan dan segala macam. Atau mungkin juga kayak kita lagi di a very big tunnel, rasanya big tunnel tapi gelap dan kita nggak punya lampu gitu. Jadi jalan aja nabrak-nabrak gitu. But if we are able untuk menerima hal-hal itu akan membuat kita melewati fase itu dan kita tuh transform gitu. Sampai sini nyambungkah atau mau dibahas nih di sini? Nah, Halo, ini Kak Oke. Yes, gimana? Ya, tadi siapa yang open mic? saya Kak. Oke. Sorry, Ya, aku Kak nggak Aulia. bisa lihat screen-nya siapa Kak? Maaf. Maksudnya? Oh, Namanya iya. saya. Heeh. Suaranya kedengeran gak sih? Aku kok hilang gak dengar lagi suaranya. Halo Jangan-jangan Kak. koneksi aku nih. Yes. Halo. Kak izin bertanya nih ya. Jadi Boleh. aku kan juga baru join. Jadi baru nyimak bangetnya tuh di bagian itu Pluto Square ini. Aku tadi Oke. ngerasa relate banget sama apa yang kakak bilang dan bahkan aku nggak bisa menyadari itu. Jadi itu unspoken words gitu ya. Terus kayak Ya. oh iya kok bener banget gitu karena akhir-akhir ini tuh kalau aku ngerasa kayak aku bahkan nggak menjadikan itu suatu trauma dan aku nggak inget. Tapi tiba-tiba tuh Iya. kayak ada something yang triggering terus kayak terlintas aja gitu kak. Terus sampai aku tuh make sure ke misalnya ini aku sedikit ini aja ya kejadiannya biar jelas gitu. Iya. Kayak aku lagi anxious banget berantem sama kakak aku terus kayak I don't know why aku ngerasa takut banget dia ngebunuh aku. Terus aku Iya. cari terus tiba-tiba aku ingat kalau dia pernah nyekik aku waktu kecil kan. Terus kayak kayaknya enggak deh, kayaknya itu cuma halu atau gimana. Pas kita udah baikan aku sempat nanya, oh
inget gak sih, kayaknya lo pernah nyekik gue, bener gak sih? Terus dia kayak ketawa, terus dia bilang, iya pernah, sampai lo sesak napas kayak gitu. Padahal itu bahkan aku nggak inget, tapi kayak ada sendiri Jadi keluar memorinya. ya. Terus, aku bener-bener nggak inget gitu, kayak udah lupa. Dan itu kayak, oh kok bisa sekuat itu gitu loh pas lagi recall memories gitu loh Kak. Dan Iya. dan yang relate lagi tuh yang tadi Kakak bilang, hal kecil yang kita nggak sadari gitu, yang ternyata bikin trauma. Nah aku juga baru menyadari bahwa kenapa aku nggak pernah beraniin relationship, mungkin karena ya mama aku yang selalu gagal dalam rumah tangga gitu aja sih Kak. Makasih Kak. Oh, thank you banget sharingnya. Iya. Dan ya, I hope juga yang lain juga jadinya mungkin lebih relate ya dengan ceritanya tadi, karena emang apa ya, emang itu bisa beneran kayak ke-trigger gitu loh. Terus jadi nyadar, oh keluar tuh. Jadi kan yang tadi aku bilang tuh neuroplasticity itu, jadi kesambung tuh di otak kita. Ada nggak sih yang dulu ada nggak sih yang nonton Inside Out? Sebenarnya itu tuh beneran, kalau menurut aku cukup apa ya, relatable banget gitu. Dan ada kan di masa si siapa namanya Joy-nya itu jatuh ke dalam, ya itu kan itu sebenarnya subconscious-nya si siapa Riley ya, anaknya itu gitu. Nah itu kayak sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi kayak itu trigger gitu. Sebenarnya it's in us gitu. Cuman kita nggak aware, atau mungkin kita udah punya mekanisme, karena memang kan pada dasarnya manusia itu punya kecenderungannya adalah fight atau flight gitu. Sementara sebenarnya ada satu lagi tuh apa sih? Aku lupa ya sebutannya. Jadi sebenarnya mekanisme kita itu bukan hanya fight atau flight aja, tapi juga eh, kemampuan untuk self regulating gitu. Kayak ya memang kalau kalau ngomongin radio gitu ya, atau TV gitu ya. TV misalnya tiba-tiba kegedean volumenya, ya kita punya kemampuan untuk mengecilkan volume kalau kegedean. Terus kalau kecilan kita punya kemampuan untuk gedein volume kalau supaya kita bisa dengar gitu. Kemampuan self regulation itu yang memang kita as a human being in general tidak di-equip gitu dari kita lahir gitu loh. Makanya jadinya apa ya, integrasi antara kita dengan that other side of us itu jadi cukup sulit untuk kita terima gitu. Karena hal-hal yang membuat trauma itu sama kita yang sekarang, yang kita udah istilahnya udah struggling very hard to go through and avoid semua perasaan-perasaan itu jadi ketemu lagi gitu, dan integrasinya itu emang challenging banget gitu. Makanya mungkin akan ada masanya di mana kayak gue nggak kenal sama diri gue sendiri nih gitu. Dan it is okay. It's okay to not know yourself at any point in time gitu. Tapi diproses gitu, dicoba diterima gimana caranya supaya bisa move on gitu. Jadi jangan stuck, get unstuck gitu loh. Jangan bodo amat, jangan ditekan, jangan lari, tapi coba diterima, coba diproses, coba kalau bisa dijalanin gitu. Kalau enggak, get help gitu. It is very important sih untuk di fase ini di astrologi itu diingetin untuk benar-benar open ourselves gitu untuk minta bantuan. Dan makanya tadi apa ya, dikasih tahu even di sebelumnya juga apa namanya, jangan kepedean gitu, jangan sombong gitu, because ya the more we know, the more we don't know gitu. Jadi emang semakin terbukalah kita gitu. Jangan malah semakin menutup atau feel that apa namanya, udah udah segini aja terus jadinya saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi dari titik ini gitu. Udah gue cukup segini, jangan gitu. Apa namanya, we want to live and live a meaningful life. Jadi
harus belajar untuk menghadapi challenges. Mungkin kalau yang sekarang lagi banyak dibahas di growth space yang apa namanya, growing through pain itu salah satu itu adalah salah satu hal yang memang harus kita belajar untuk jalanin gitu. Ini again aku remind lagi, ini terjadi to all of us, tapi ada masa-masanya sendiri gitu. Mostly di 30s, mid to late 30s. Dan ini cukup crucial. Kalau mungkin ada juga yang pernah nonton film Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love itu kan dari si Elizabeth itu kan cerita dia yang sebenarnya gitu ya. Dan di situ dia ceritain tentang hidup dia gitu pada saat dia di mid 30s itu gitu. Dan memang fase yang dialamin itu adalah si Pluto Square ini. Kalau apa namanya, kita jadiin ini ya pembanding gitu supaya bisa kebayang. Jadi dia ada di fase ini di mana dia sulit menerima kehidupan dia pada saat itu karena sebenarnya dia merasa itu bukan dia gitu loh. Kayak gitu sih. Mau aku lanjutin lagi atau masih mau dibahas di sini? Kak Hani, jawabannya boleh nggak ini free stay? Boleh dong. Gimana tuh, Ini Ci? aku penasaran. Ini apakah pastinya kayak terjadi di late 30s gitu? Soalnya aku belum nyampe late 30s tapi kayaknya udah sangat relate akan hal ini gitu. Jadi aku bingung kenapa Iya, ada waktu atau apa sih namanya kayak tahun tertentu harus kayak di umur late 30 gitu. Apa ada apa namanya kayak ketentuan atau enggak kenapa sih. gitu? Enggak, aku tadi hanya ngasih tahu kalau apa namanya, waktu-waktunya ini apa namanya, yang in general itu terjadinya di situ gitu. Mid to late 30s gitu. Tapi it can be earlier, cuman in general terjadinya di situ. Mungkin kalau ini juga bisa aku sambungin nih dengan teorinya si Erik Erikson tentang psikoanalisis yang aku kayaknya sempet ceritain aku sempet kasih tahu di warga teladan gitu ya. Itu tuh nyambung juga dengan ini gitu. Ada masa tertentu yang apa ya, yang membuat krisis atau membuat kita thrive. Nah, ini menumpuk-menumpuk dan biasanya terjadinya memang di atas 30-an gitu, Chris. Jadi nggak apa ya, I need you to also not to see jangan stuck ke situ, tapi fokusnya adalah ke fasenya aja. Ini Ada emang ininya, terjadi in Kak, general. misalkan kayak, Ya. ada yang cepat gitu, ada yang lambat. Apakah itu kayak misalkan kalau orang yang, dapat fase ininya lebih cepat itu, misalkan si orangnya dia kayak grow-nya lebih cepat atau gimana? Atau ada juga orang yang kayak sampai umur 40 lebih atau 50 lebih juga nggak ketemu tuh si shadow-nya gitu. Itu gimana? Kalau based on my personal experience dan ngobrol sama temen-temen surrounding sama apa namanya, a friend of mine yang ngajarin tentang ini gitu ya. Biasanya sih ketemu, most likely ketemu gitu di setiap fase itu, mau di 20-an, mau di 30-an gitu. Cuman emang kecenderungannya apa ya, kan kayak kita tuh ya itu tadi yang kita tuh punya fight or flight-nya itu gitu. Jadi kita even sama diri sendiri aja kita suka fight untuk keluar dari situ gitu, keluar dari shadow-nya itu gitu. Nggak belum punya keberanian enough untuk deal with that gitu. Tapi as we grow, aku ngomong old in terms of age ya. As we grow older, itu
akan semakin sulit untuk kita menerima, karena kita jadi punya set of rules, set of kita punya konsep dan hal apapun yang kita build on us gitu. Oh, saya mau dilihat orang sebagai orang yang seperti ini. Mungkin kalau lebih relate kayak ngomongin fixed mindset lah gitu. Jadi ya saya begini, saya taunya gini, ya saya nggak bisa, ya udah gitu. Jadi uh, that's the blocking untuk growing gitu. Karena growing kan nggak hanya dari technical aja ya, tapi juga untuk diri sendiri gitu. Ke personally kita juga perlu growing gitu kan. And fase-fase ini sebenarnya lebih jadi reminder aja bahwa setiap ini kita tuh perlu growing, cuman perlu berani ngadepinnya gitu loh. It's okay. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Makanya tadi kenapa aku mulai juga dengan natal chart, kenapa aku mulai dengan ngasih tahu tentang planet dan transit-transitnya, karena itu cukup general, cuman mungkin teman-teman belum aware kalau si astrologi itu tuh sebenarnya seperti itu. Salah satu perspektifnya adalah seperti itu, gitu. Tapi kalau misalnya mau go into detail, memang si natal chart itu yang jadi guide yang lebih spesifik untuk diri sendiri gitu, untuk masing-masing. Cuman in general ini adalah transisi planet yang have a big impact in our life gitu. Oke, nyambung nggak, Fris? Oke, Kak. Makasih penjelasannya. Dengan senang hati. Aku lanjut. Kayaknya Iya, Kak, boleh. tinggal dua fase lagi deh. Nah, yang ini Neptune Square. Jadi sering kali mungkin udah pada dengar true authentic self gitu, dengan diri kita seadanya gitu. Jadi di fase ini tuh udah yang brings me joy gitu. Hal-hal yang memang bisa mengeluarkan energi yang baik buat sendiri. Why? Karena on that stage biasanya kita jadi a lot easier untuk bisa helping others, melakukan
macem-macem lah gitu. Kayak apa ya? Karena kita udah full gitu. Eh kalau kalau Oprah tuh pernah ngomong dan aku suka banget sih ininya apa namanya kata-katanya dia bilang only give, only share when you're already full gitu. Anggaplah kayak gelas gitu ya. Kalau istilahnya kalau gelasnya kita udah penuh, udah tumpah ruah dan kita bisa share gitu. Tapi kalau misalnya belum dan kita ngasih terus kita terus-terusan giving for others, kita jadi mengorbankan diri kita sendiri gitu. Nah, di fase Neptune Square ini it can actually help us kalau kita sudah bisa menerima dan bertransform. Sebentar ya, ini kayaknya berisik ya. Apa ada yang udah ada di fase ini? Mungkin kita nggak ngomong umurnya lah, tapi mungkin ada yang cukup familiar dengan fase Neptune Square ini? Belum ya? Kedengeran nggak sih suara aku? Kedengeran ya? Kedengaran kok, Kak. Oke, thank you. Sampai sini kebayang nggak sih maksud dari fase ini? Aku kebayang Kak, cuma pengen nanya yang tadi Boleh. sih sebenarnya. Aku sejujurnya lagi fase di mana aku losing myself gitu, seperti kehilangan diri sendiri gitu. Tapi kalau berdasarkan si Square dan sign-nya aku lebih ke Libra sih. Libra itu kalau nggak salah di Venus Square ya. Correct me if I'm wrong, Kak. Oke, kita ngomongin astrologi ya, bukan zodiak. Ini maksudnya zodiaknya ya, yang Libra. Iya, zodiaknya Libra. Oke. Nggak apa-apa, lanjutin dulu ceritanya. Iya. Ceritanya sih intinya aku lagi masa kehilangan sendiri di mana kok kayak bukan aku yang dulu gitu. Kayak kok ini bukan. Tapi kenapa itu mungkin kita coba gali dikit lah ya gitu ya. Coba ditanya ke diri sendiri kenapa itu menjadi satu hal yang mengkhawatirkan untuk diri sendiri gitu. Karena lebih banyak sifat negatif, kehilangan diri sendiri karena lebih banyak sifat negatifnya sih Kak. Lebih banyak yang nambah tuh yang negatif daripada yang positif. Oke. Kalau udah bisa identify bahwa itu adalah sesuatu yang negatif gitu, kira-kira bisa nggak bertanya ke diri sendiri apa yang bisa membantu untuk bisa menerima diri sendiri. Apakah itu maksudnya gini, baik atau buruk, negatif atau positif itu kan sebenarnya sesuatu yang kita label ke diri sendiri atau ke orang lain atau apapun lah yang terjadi sama kita gitu. Mungkin kalau sebelumnya yang ikutan waktu sharingnya LOA itu aku ingetin bahwa apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah netral. Tapi kita sendiri tuh yang nge-labelin karena memang ya that's how we're brought up gitu. Kita memang dibesarkan dengan seperti itu. Ini salah, ini benar, ini jelek, ini baik. Yang kayak gitulah gitu. Itu label-label ya memang kita punya pemahaman itu gitu loh. Nggak there's nothing wrong with that gitu. Tapi mungkin kalau lebih terbuka lagi pikirannya, mungkin bisa ngelihatnya adalah bisa mencoba mencari tahu kenapa saya ngelihat ini adalah sebagai sesuatu yang buruk gitu. Kayak ditanya lagi ke diri sendiri gitu. Emang kalau di fase yang tidak mengenal diri itu emang mesti banyak menggali ke dalam gitu. Karena gini, kalau misalnya kita tanya sama orang sekitar kita, let's say kayak ngomong sama orang caretaker lah ya, orang yang mengurus kita dari dulu, let's say misalnya orang tua atau keluarga nenek atau apa gitu, terus
dan ngomong bertanya tentang kita sama teman-teman kita pada saat ini gitu. Pasti tuh akan ada gapnya nggak sih kalau misalnya kita tanya ke mereka kita itu seperti apa menurut mereka, ya kan? Jadi um, coba lagi balikin ke diri sendiri gitu. Uh, kenapa itu kenapa itu semua jadi begitu penting buat buat saya gitu. Kalau memang itu penting, apa hal yang bisa dilakukan supaya saya bisa menerima bahwa diri saya seperti ini gitu. Karena in general as a human being kita pasti growing, and growing itu meaning kita lose a part of us yang memang udah nggak mungkin lagi kita keep gitu. It's just how it is. Kita nggak bisa terus-terusan nempel dengan apa ya, orang taunya gue begini dari kecil gitu. Itu blocking jadinya, blocking kita untuk growing. Gitu. Coba deh nanti ditanya ke diri sendiri ya. Ini kita ngomongin fase. Nah, tadi kan ngomongin kalau Libra gitu ya. Nah, jadi mungkin tadi ikutnya bukan di awal. Jadi kalau ngomongin astrologi itu kita ngelihatnya lebih specifically itu ngelihatnya dari natal chart kita dan progresi planet dan transit-transitnya gitu. Jadi nggak hanya ngelihat zodiak atau sun sign-nya, tapi yang dilihat banyak hal, banyak aspek yang related, ya itu butuh makanya butuh tanggal lahir, lokasi lahir dan jam lahir supaya bisa mengcapture keseluruhan keseluruhan posisi dari seluruh seluruh planet-planet ini pada saat kita lahir gitu, dan itu semua punya impact gitu. Jadi that's why there is no such thing kalau yang saat Libra itu semua sama gitu, there is no such thing sih, karena impact dari posisi-posisi ini tuh beda. Ini aku tetap ngomongnya perspektifnya astrologi ya, jadi maksudnya jadi supaya to keep in mind-nya aja sama teman-teman dari sisi itu gitu. My version of being a Capricorn itu beda dengan dengan Titi yang memang juga kebetulan Capricorn, dan ternyata beda tuh dia, sun sign-nya dia beda, moon sign-nya dia beda, ascendant-nya dia beda, dan itu individual banget, nggak bisa dilihat secara general gitu. Seperti itu. Oke. Thank you ya. Ya. Nah, ini nih si namanya Uranus opposition. Uranus itu rumah 11. Aku kok lupa ya nulis ini sign-nya. Uranus itu apa sih? Nah, Uranus itu Aquarius ya. Kenapa aku nggak tulis? Uranus opposition ini yang sering disebut midlife crisis. Waktu itu siapa ya? Baba ya pernah ngomongin kan di grup spiritual kalau nggak salah. Ini kan midlife crisis yang krisis paruh baya itu loh. Jadi kalau ini kan dari tadi aku ceritanya udah transisi transisi planetnya ya yang pada umumnya terjadi, dan itu urutannya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita ada di perkiraannya biasanya di early 40s gitu. Maybe sooner, maybe a bit later, tapi in general adanya di early 40s.
Makanya sebutannya itu midlife crisis. Di sini again kita ketemu transformasi, ketemu apa ya, revolusi karena memang ruling sign-nya si Uranus ini adalah Aquarius, adanya di house 11. Jadi it's about growing gitu. Whether it is in pain atau in joy, tapi it's all about growing. It's about transformation. Nah, di sini yang tadi sempat kita bahas nih. Jadi emang kalau growing kita pasti harus melepas yang udah nggak relatable lagi buat kita gitu. Apakah itu barang, apakah itu people, apakah itu let's say kerjaan gitu. Apapun itulah. Jadi memang bisa kalau si Neptune-nya atau Pluto-nya belum beres, di sini akan lebih struggling lagi gitu. Kenapa? Karena ini tuh kayak jadinya kayak kalau misalnya belum diberesin itu kita kayak stuck di dalam lumpur hisap gitu loh. Satu kaki di stuck di situ tapi satu kaki udah lepas gitu. Jadi gagal move on lah gitu. Berat banget untuk move on karena kita kesulitan untuk menerima bahwa kita harus melepaskan. Dan melepaskan itu memang berat sih gitu. Kadang-kadang kalau terpaksa ya mau nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya diminta untuk melepaskan itu emang salah satu hal yang berat yang kita lakukan sebagai manusia gitu. Jadi kalau misalnya menemukan apa ya, misalnya memang harus mengalami itu, bisa reflect things in life gitu yang ke belakang gitu. Apakah ya kayak tadi siapa tadi yang cerita ya kayak hal-hal kecil dan tapi ternyata keinget gitu. Tapi kan kalau misalnya kita blok enggak I'm okay gitu. Keep saying you're okay but you're actually not okay and you ignore gitu. Your feelings itu akan keluar. Kalau di Pluto nggak dikeluarin itu akan keluar lagi di sini gitu. Mungkin pas lagi Neptune Square ini, makanya diingetinnya adalah jangan di slow down atau jangan avoid fase Pluto squaring karena transformasi itu is a must gitu. Nah, tapi kalau itu masih aja ditahan karena emang secara fase dia cukup deket ya. Ini emang cukup deket dan kalau misalnya kita apa ya, kita bodo amat atau gimana, pas biasanya explosion-nya adanya di sini gitu. Kalau aku bisa cerita dan mungkin aku nggak bisa nyebut in detail seperti gimana, tapi yang terjadi di teman-teman yang ada di sini itu kayak the marriage life itu jadi berantakan lah gitu. Karena di fase yang ini mereka nggak immediately identify hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang sebenarnya bisa membuat mereka lebih baik gitu. Mereka nggak memilih untuk nggak mentransform, tapi udahlah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apanya terhadap apa inner child atau wound-nya. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang sedikit-sedikit mencoba mencari tahu gitu ya. Mungkin bisa jadi contoh kayak misalnya kalau perempuan itu biasanya menikah dengan orang yang either mirip banget kayak bapaknya, bukan fisikal ya, tapi secara perilaku, behavior gitu, atau on the opposite side yang sama sekali enggak kayak bapaknya gitu. Itu sebenarnya adalah our inner child gitu yang melakukan itu tuh secara tidak sadar. Nah,
kalau ternyata as we go and as we grow itu ternyata kayak ya ampun ternyata it, this is not how this is not me gitu. I don't know why I'm here gitu. I don't know why I'm in this marriage gitu. Itu cerita di teman-teman gitu ya. Eh eh, akhirnya jadinya ya divorce gitu. Divorce karena ternyata mereka belum mengenali diri mereka sendiri. Jadi mencari yang familiar aja gitu. Or on the opposite side. Nggak mau lah dia kayak bapak gue gitu. Atau yang kayak gitulah gitu. Jadi ignorant gitu sama diri sendiri. Dan di sini biasanya things will blow up gitu. Jadi it is very important untuk take things slow kalau ada di Uranus opposition. Terus jangan keras kepala dan nggak usah buru-buru. And be very careful in making decisions. Sorry, karena emang biasanya apa namanya ya itu marriage life, career transition gitu-gitu juga terjadi juga gitu. Ini bukan hanya apa? Soalnya kan gini. Sorry ya, kalau aku agak kemana-mana karena ini memang benar-benar general banget, makanya tadi aku kasih disclaimer di depan. Karena semuanya ini impact ke segala aspek dalam hidup gitu. Kalau balik lagi ke sini, ini semua housing ini ada semua aspek dalam hidup gitu ada, gitu. Apakah itu related ke our personality, our relationship, us as a person gitu, our dark self itu semua related gitu. Makanya sampai jadinya kayak jadi map gitu. Tadi aku bilang ini jadi journey of our life gitu. Itu bisa ngebantu dengan memahami astrologi. Dan jadinya bisa belajar menerima gitu. Karena menerima itu surprisingly adalah hal yang tidak mudah gitu. Oke. Ini Yes, gimana Ti? udah selesai nih Kak ya penjelasannya buat PowerPoint-nya. Iya, aku lebih ke ini sih, apa namanya? Ini cuman reminder aja sama teman-teman berbagai aspek dalam hidup yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk be better aja gitu. Karena kalau ngomongin soal natal chart atau journey dalam hidup yang dilihatin dari natal chart itu mungkin ada hal-hal yang akan sulit untuk kita terima, ada fase-fase yang mungkin berat gitu. Nah ini adalah the things that I can suggest you do gitu. Ini sebenarnya basic tapi it's just a reminder gitu loh Ti. Itu sih ujungnya Ti. Oke, adakah pertanyaan nih dari teman-teman yang mau ditanyakan ke Kak Hani? Atau yang tadi sempat ngecek chart natal chartnya, bisa tuh kalau mau tanya. Oh, kamu udah kasih tahu Ti ininya ngeceknya di mana? Belum. Oke. Nggak apa-apa sih. Jadi kalau mau coba cek natal chart itu biasanya pakai astro.com. Nanti di situ cari apa tuh tadi? Natal chart. Terus di situ bisa isi nama tanggal lahir, tempat lahir dan jam lahirnya sampai menitnya gitu. Untuk dapat snapshotnya yang tadi dicontohin ini di sini. Gitu. Kalau mau belajar ini nanti kalau misalnya temen aku ada open courses, nanti aku kasih tahu. Dan apa ya, ini tuh benar-benar individual banget gitu. Kalau misalnya mau mempelajari biasanya juga belajarnya buat diri sendiri dulu aja karena
it's a whole journey of ourself itu adanya di sini gitu. Kayak gitu sih. Mungkin teman-teman agak ini nggak sih kayak mikirnya astrologi ini sama dengan zodiak gitu. Ya nggak sih? Pada kayak gitu. Iya. Ternyata ada jebakan. Astrologi itu sebenarnya bukan zodiak. Zodiak is a very small part gitu of astrologi gitu. Astrologi ini benar-benar map yang bisa dicari tahu gitu loh. Dan karena ini ngomonginnya snapshot dari planet, jadi kita bisa even ngelihat pada saat ini transit planetnya seperti apa snapshotnya yang di mapping dengan natal chartnya kita gitu. Itu juga bisa. Jadi nanti kelihatan tuh pada saat ini struggling point-nya gue ini lagi di mana. Kalau mungkin ada yang pernah juga lihat-lihat soal human design juga make itu sih, make tanggal lahir dan jam lahir dan tempat lahir juga sebagai apa namanya poin untuk checking karena itu juga kan individual banget gitu ya, nggak berlaku general. Nah, cuman human design banyak ngelihat ke cakra. Cuman aku juga masih belajar sih soal human design ini. Mungkin entah 1 tahun lagi kali baru bisa cerita soal itu. Ini aja kayak udah mungkin 2-3 tahunan menggali-gali dan mostly menggalinya dengan my own chart as a reference dan ngobrol sama teman-teman yang mau dibacain chartnya gitu. Kan nggak semua orang juga ya mau dibacain chartnya. Mau tanya Kak. Yes. Jadi dari tadi tuh aku sebenarnya lost banget. Iya, oke. Nggak paham kan. Jadi yang dari tadi tuh bahasnya 6 planet. I don't really know. Gitu. Maksudnya hubungannya planet sama transit itu apa ya Kak? Transit jadi di astrologi itu kan yang membantu kita mendefine adalah planet-planet ini. Cuman kita nggak ngomong ini dari sisi ilmu pengetahuan ya, karena kalau ilmu pengetahuan pasti udah pada tahu sekarang Pluto nggak dianggap sebagai planet gitu kan. Tapi pada masa itu dari zaman dulu itu apa namanya ilmu astrologi ini melihat apa namanya kondisi semua ini si Sun, Venus, Mercury, Moon, Earth, Mars sampai ke Pluto. Even ini nih yang namanya si Chiron nih. Aku lupa Chiron itu bintang apa
salah satu benda di langit lah gitu. Tapi ini tuh juga elemen yang penting, makanya kenapa muncul di sini. Nah, ini semua kan berotasi gitu kan, dan apa ya, mengelilingi matahari semua dengan waktunya masing-masing. Nah itu pada masa-masa tertentu ada sebutannya kalau dia itu berprogresi atau apa tadi, retrograde atau transit di hidup kita based on our birth time, birth date gitu, based on our natal chart itu. Jadi itu nggak bisa dipisahin sama sekali gitu. Kalau ngomongin astrologi, kita nggak bisa misahin bahwa aku Capricorn terus udah itu doang yang penting. Oh berarti yang penting buat aku Saturn doang. Nggak. Tapi this is apa ya? Ini itu kesatuan gitu. Jadi Dan Bisa yes, gimana? bisa tuh Kak kasih contoh tuh apa contoh dari natal chart gitu. mau Iya, pakai aku boleh. pakai punya kamu ya. Oke, Tapi berarti natal chart aku stop sharing dulu kalau gitu. Bentar. Gimana sih? Aku nggak bisa soalnya pindah-pindah screen, belum ngerti. Mungkin ini aku kebetulan lagi ngebuka natal chart temen aku, aduh. Mudah-mudahan dia nanti nggak lihat, kayaknya sih nggak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini nih, contoh natal chartnya kayak gini. Jadi ini posisi matahari, bulan, planet Mercury sampai ke Pluto, terus ada yang namanya True North sama Chiron, lagi ada di mana pada saat orang ini lahir. Ini yang dibilang tadi snapshot. Ada apa derajat-derajatnya. Terus di sini ini semua ini adalah yang namanya house tadi. Nah, setiap house itu ada ruling sign-nya. Makanya di ini ada lambang-lambangnya nih. Ini kan Aquarius. Kalau nggak salah ini Aquarius ya. Aku tuh nggak hafal. Jadi ini lambang-lambangnya ininya nih, sign-nya. Ini tuh jadi kalau ngomongin astrologi nggak hanya ngomongin zodiak. Zodiak itu yang sering dibilang zodiak itu adalah yang di kategori sun ini, sun sign-nya. Kalau temen aku ini sun sign-nya dia Scorpio. Sun-nya dia kita lihat. Sun-nya itu Scorpio berarti adanya di sini ya. Iya, di sini nih. Ini dia Scorpio. Terus moon-nya dia itu Libra. Merkurinya sorry ini nih ya sun-nya. Maaf. Ini sun-nya Scorpio, moon-nya Libra, Merkurinya Merkurinya Libra. Tapi terus yang perlu dilihat juga adalah ascendant karena ascendant ini apa namanya impact-nya cukup besar dalam hidup. Ascendant-nya Aquarius di sini. Ini si house ini beda-beda nih untuk kita semua. Mungkin tadi si Titi juga bisa lihat ya, ininya beda-beda semua. Kan Titi udah bikin tuh sama si Chiron dan True North. Nanti pada saat transit masing-masing dan ini memang individual banget, itu kelihatan kalau ngomongnya soalnya transit kan ngomonginnya sekarang. Bisa ngelihat nih sekarang seperti apa transisinya. Transit 17 Juni 2022. Snapshot of the apa namanya? The whole element itu seperti ini. Gitu. Posisinya posisi ruling apa namanya? Rulingnya ini semua masih sama. Tapi yang di dalamnya
bisa geser-geser. Kelihatan ya, ini bedanya. Ini lagi transit di saat ini. Ini yang tanpa transit. Gitu. Jadi kalau mau coba, aku encourage banget untuk lihat kalau memang mau go through si apa namanya astrologi ya, mau belajar astrologi harus mulai dari natal chart gitu. Nah, gini Kak, kan Hmm. tuh di warung kopi ini sempet ada omongan kayak apa Libra tuh orangnya pelin-pelan ya. Terus Iya. Sagittarius apa? Oh ini bentar. Terus ada juga yang bilang Scorpio tuh pendendam. Nah, itu gimana tuh? Ya, itu hanya ngomongin sun-nya aja kan. Jadi kalau balik lagi yang ke apa ya? Jadi gini, kalau sun atau zodiak itu biasanya yang kita pengen orang lihat tentang kita gitu. Sadar atau nggak sadar, itu yang kelihatan. Makanya jadi emang ada generalnya, tapi nggak semua sama persis. Gitu kan. Karena ada ininya, ada moon, ada Mercury dan lain-lain ini. Sama si ascendant yang juga cukup penting gitu. Jadi nggak itu general, tapi pasti kalau ada yang Scorpio akan ngomong enggak, gue nggak pendendam gitu kan. Itu berarti apa moonnya beda gitu ya? Nggak Scorpio Iya, gitu. apa Bisa snapshotnya jadi. snapshotnya nggak none of us itu punya snapshot yang exactly the same gitu loh. Unik banget ini apa natal chart ini gitu. Kak, kalau Yes. ascendance itu apa ya, Kak? Ascendant tuh di sini posisinya. Ini yang sisi lainnya kita. Kalau di astrologi itu sebutannya gitu, sisi lainnya kita. Kalau sun itu kan yang tadi zodiak yang kayak orang ngeliat kita seperti apa gitu. Nah, ascendant ini adalah sisi lainnya kita. Sisi lainnya ini mungkin nanti yang akan ditemukan pada saat tadi Pluto squaring. Si Pluto square itu di masa Pluto square itu si ascendant dan sun dan moon-nya kita itu biasanya akan integrated gitu. Jadi kita udah bisa menerima bahwa ya seperti ini saya orangnya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk lebih baik? Apa tadi yang true authentic self itu gitu. Itu Maksudnya? apakah kepribadiannya nyambung gitu? Misal kalau Scorpio itu gini, terus Leo itu misal nih aku ininya Scorpio, terus ascendanku Leo. Jadi Leo gini, Scorpio gini jadi digabung gitu. Gimana ya, Kak? Karena kan kita kan punya ini ya, aku stop sharing dulu aja kali ya. Karena kan kita punya punya pemahaman ya. Suaranya double-double nggak sih? Enggak. Enggak ya? Iya kan kita punya pemahaman seperti itu gitu. Jadinya itu sebenarnya labelingnya kita aja sih gitu. Karena nggak 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 bisa satu orang itu atau seluruh orang yang Scorpio adalah pendendam. Kan itu nggak mungkin gitu kita melabel seperti itu gitu. Pasti yang Scorpio juga akan ngomong enggak pendendam kok gue gitu loh. Aku tetap pakai balik contoh itu ya. Kali ada yang Scorpio mungkin mau ngomong. Yang sign-nya Scorpio mungkin mau ngomong. Apa iya begitu? Soalnya ininya banyak banget sih apa namanya elemen yang relate untuk kita gitu. Nggak hanya itu aja. Oke. Loh. Bingung ya? Lumayan.
Karena gitu sih, Kak, sebenarnya aku tuh tujuan awalnya adalah untuk memperkenalkan astrologi. Karena kita seringnya taunya cuman sun itu aja, sign itu aja gitu. Dan itu zodiak dan itu hanya sebagian kecil aja banget lah dari Oke. the whole thing kalau when we talk about astrology gitu. Itu astrologi itu sebenarnya salah satu tool untuk mengenali diri sendiri sih kalau buat aku. Boleh aku Hmm. tanya lebih lanjut nggak, Kak? Boleh dong. Jadi misal nih, ini aku pahamnya gini ya, Kak. Misal aku udah lihat nih ya, natal chart tuh gimana, kayak arahnya gimana, bintangnya, posisinya gimana. Jadi aku bisa, misal gampangnya ngomongnya gini, I'm like Scorpio itu yang paling dominan gitu ya di dalam kepribadianku. Tapi aku juga punya nih sign-sign lain juga yang juga ada di dalam diriku. Nah, itu berapa persen kayak gitunya kah maksudnya? 12 sign itu. Oke, teknis banget ya gitu. Ini orangnya logika banget gitu. Oh, Uh, iya. Iya, jadi emang soalnya kalau ngomong percentage, again aku tadi ingetin bahwa as a human being kita tuh always growing gitu. Jadi kayak ngomongin kayak gitu tuh lebih kayak ngomong kayak kadarnya kita kalau ngomongin itu kayak akan selalu fix ada di percentage 10, 15, 20 sampai totalnya 100%. But it's never gonna be like that gitu loh. Akan selalu akan itu dinamis karena kan ups and down yang hidupnya kita gitu loh. Jadi iya, jadi jangan oke, tadi aku bilang tujuannya adalah supaya teman-teman kenal bahwa astrologi itu bukan hanya zodiak, and then the other thing adalah jangan stuck dengan that idea that you are seperti itu gitu. Karena karena gue kan Scorpio, karena gue Capricorn, karena gue ini gitu loh. Jadi jangan stuck dengan itu gitu. Get to know yourself better karena you are more than just that. Itu loh. This is actually a way to get to know yourself better. Another tools one tool lah gitu. Oke. Tapi kalau for example aku misal di reading nih Kak sama orang yang emang bisa ngebaca ini. Tapi apakah penjelasannya nanti begitu? Jadi kamu a little bit of this, a little bit of that kayak gitu ya? Dalam konteks apa sih ini maksudnya? Kalau misalnya misal aku dibaca gitu sama orang yang emang bisa baca astrologi ini. Dia Jadi bacanya dengan panduannya apa? panduan yang ini tadi, yang natal chart ini. Oh, oke. Soalnya kalau ngomongin natal chart itu adalah tadi aku bilangin itu snapshot pada saat lahir. Tapi kan we grow. Oke. Dan we grow dan pada saat ini nih, makanya tadi aku kasih contoh ada tanggal 17 Juni 2022 transitnya planet itu ada di mana posisinya dan itu derajatnya beda dengan pada saat kita lahir gitu. Jadi for that point in time itu yang ada impact-nya ke kita gitu. Tapi kalau ngomongin natal chart emang bener-bener generalisasi kita yang membuat kita bisa menjawab kayak apa emang gue seperti ini ya gitu. Nah itu bisa cukup menjawab gitu. Cuman dengan transisi planet ini yang tadi aku jelasin Pluto squaring, Saturn return dan semua itu hopefully teman-teman tuh bisa aware bahwa ini tuh fase growing-nya tuh ada gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa you are who you are at this point in time itu akan seperti itu terus. Gitu. Balik-baliknya sih kayaknya kalau menurut aku lebih ke situ lagi sih. Oke. Jadi kan tadi aku sempet ya dibaca sama Kak
Hani, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Sign-signku, ascendanceku itu Capricorn semua Capricorn. nih. Iya, Capricorn semua gitu kan. moonnya juga Capricorn. Nah, semuanya Capricorn. Jadi tuh emang karakter aku ya itu kayak si Capricorn yang tadi di PPT ya, Kak. Iya, iya. Heeh. Ya, ya lebih lebih ke situ sih, Deb. Iya, itu emang Iya. kebetulan banget sih ketemunya yang kayak Titi gitu ya, yang seperti itu banget sampai bisa ngomong gitu karena emang segitu ininya dia itu, segitu Capricornnya dia itu. Kalau lihat di sini ya, apa? Sign Capricorn itu symbolizes disiplin, tanggung jawab, kewajiban, karma, structure, organize. Dan karena tiga elemen yang major itu sama-sama Capricorn, jadi tadi aku kasih guide sedikit ke Titi bahwa your strength is your weakness is your strength gitu. Jadi yang mungkin akan sering diuji ke Titi itu lebih ke apa ya, changes gitu, kemampuan Titi untuk menerima dan menghadapi perubahan gitu. Karena nggak mungkin hidup nggak berubah gitu kan, nggak moving forward gitu. Jadi mungkin bisa jadi Titi merasa, aduh, nggak kayak gini gitu. Jadi you stick to what you believe gitu. But then at that point mungkin Titi bisa ngomong ke diri sendiri, ya sebenarnya nggak perlu gitu juga. Maybe there are things that I need to learn so that I understand why seperti itu instead seperti ini yang saya sudah tahu gitu loh. Itu kan itu guidance ya nggak sih? Dengan mengetahui itu jadi guidance gitu. Gimana? Oke, thank you Kak Hani. Coba cari natal chartnya sendiri untuk cari tahu karena dari astro itu juga ada kok penjelasan sedikit lah. Mungkin ada di website-website lain yang kayak juga memberikan informasi per aspek yang housing tadi. Karena setiap house itu punya aspeknya juga masing-masing. Jadi kayak misalnya rumah ke-12 ada rumah unconscious. Ini tadi tuh yang si Pluto itu apa adanya di sign-nya untuk rumah 12 dan disitulah kalau kita berani masuk ke kegelapan itu istilahnya jadinya kita jadi bertransformasi gitu. Itu rumah ke-12, tapi rumah 11 itu tentang friendship dan related to that matter gitu. Humanitarian lah. How we bagaimana kita bergaul, bagaimana kita dengan lingkungan kita itu di rumah 11. Kalau rumah 10 tentang wealth, tentang career, anything yang related ke social status itu adanya di rumah 10. Terus kalau rumah 9 itu lebih ke filosofi, jadi hal-hal yang apa ya? Di situ biasanya kalau misalnya ada elemen kita yang ada di rumah 9, jadi di situ kita biasanya ada yang modelnya kalau kita itu orangnya curious gitu, penuh imajinasi dan nggak bisa apa ya, sulit untuk stay di satu point at a long period of time gitu. Karena selalu mencari gitu loh, wanderlust lah. Terus kalau di rumah ke-8 tentang apa namanya,
ini sebenarnya rumah 8 tuh kalau dari astrologer itu rata-rata suka apa ya, orang suka susah untuk mau terima karena biasanya itu related dengan dark side-nya itu yang ujung-ujungnya kembali lagi urusannya sama transformasi kayak you might even know why the cause of your death gitu. Tapi ya aku belum to be honest aku belum sampai ke situ sih. It's still scary lah for me to deep dive ke situ gitu. Ini aku ceritain contoh-contohnya aja. Nanti rumah ketujuh adalah tentang partnership, tentang marriage and all that. Terus related ke legal stuff juga di situ. Apakah kalau ada apa ya kalau aku lupa. Kalau nggak salah ada Scorpio sign-nya di rumah ke-7 ini bisa jadi sign of something dark yang related to partnership aspek dalam hidup kita gitu. Kurang lebih gitu sih kalau aku iniin semua kayaknya nanti semua makin tambah bingung nggak sih? Gimana? Lagi pada bingung semua. Titiknya drop. Oh, halo. Ya, Ini tadi di warung kopi aku baru aja. Tapi sih tanya Sagittarius tapi ascendennya Scorpio nih. Maksudnya gimana tuh? Sagittarius tapi ascendennya Scorpio. Itu mau dibaca di sini apa mau japri aja kita, Fristi? Emangnya personal banget ya? Nggak apa-apa secara general aja, Kak. Maksudnya ascendant itu apa sih artinya? Terus kenapa itu terjadi kayak gitu? Terus artinya apa? Itu aja. Ascendennya kamu tadi Scorpio ya? Bener nggak? Iya, aku Sagittarius, tapi ascendannya apa tadi? Yang aku tulis Scorpio ya? Iya. Iya, itu yang tadi aku bilang related ke apa hal-hal yang aduh bateraiku mau habis. Hal-hal yang sulit untuk biasanya jadinya sulit untuk kita terima karena itu our dark side gitu. Kalau ascendant juga itu gitu. Jadi mungkin eh kamu yang sun-nya tadi Sagittarius ya? Iya, Iya. Sagittarius. Jadi the thing about si yang sun-nya Sagittarius kan sebenarnya kalau secara labelnya tuh related dengan apa? Optimisme gitu. Apa namanya? Abundance, growth gitu. Sementara kalau Scorpio itu actually on the other cukup ada di sebelah sananya lah. Karena kan kayak power, transformation, hal yang scary gitu. Meanwhile yang Firsti project as a person itu Firsti itu orangnya adalah orang yang kelihatan selalu membawa energi positif gitu. You're all for optimism gitu. Tapi ascendannya ini bisa aja jadinya menarik Firsti untuk blocking you to grow gitu. Tapi tadi aku sempat jelasin apa belum ya? Kalau ascendant ini soalnya juga related dengan how we grow juga soalnya. Jadi mungkin hal-hal itu yang nanti akan Firsti temukan gitu bahwa pada kenyataannya hidup nggak selalu tentang apa namanya optimisme gitu. Pada kenyataannya nggak selalu apa ya? Nggak selalu beruntung gitu-gitu sih Firsti. Jadi cuman as long as kamu bisa menerima bahwa memang itu realitinya,
it is what it is gitu. You should be okay gitu. Yang penting jangan jangan dilawan, jangan apa ya, jangan di-ignore juga gitu. Mungkin kalau aku baca dari yang sebelum-sebelumnya, Firsti pernah ceritakan tentang keluarganya gitu. Waktu itu kan kita juga pernah, Firsti juga pernah sharing gitu kan ya. That may be the thing yang actually propels you, but also the thing that can hold you down. Waktu itu Firsti pernah cerita bahwa keluarga ini karena aku udah sempat denger ya Firsti ya. Firsti pernah cerita bahwa your parent or gimana apa namanya punya ways of holding you back gitu. Nah itu you will need to find a way untuk integrate that gitu. Apakah Firsti bisa menerima ataukah Firsti akan lebih kayak semakin menjauh dari itu, it's up to you gitu. Tapi my suggestion is not to run away, but try to deal dan bisa menerima bahwa ya udah namanya orang tua ya, they're doing the best that they can at that time gitu kan. Dan ya mungkin impact-nya nggak selalu baik buat kita gitu. Kayak gitu Fitri. Oh, jadi maksudnya ascendant itu adalah hal yang kira-kira bisa menghambat perkembangan kita gitu ya, Kak Hani? Ini kalau aku tarik kesimpulannya. Jadi Ya, kalau dia bisa atau hal yang seperti kebalikan? itu. Bisa seperti itu karena kan ini kita ngomongin hal yang apa ini tuh shadow gitu. Ascendant ini shadow. Jadi bisa keluar, bisa nggak keluar. Perlu kalau ngomongin shadow kan kayak kalau misalnya ada cahaya gitu di belakang kan ada yang misah ya. Yang satu adanya di lantai gitu, adanya di tanah gitu. Sementara kitanya lagi berdiri gitu kan. We need to find a way untuk menggabungkan itu gitu. Jadi supaya ya kalau sayanya berdiri ya shadow-nya juga di sama saya gitu, bukan misah. Kebayang nggak, First? Sing. Tapi maksudnya tadi kan kayak dibilangin kalau Sagittarius itu yang optimis, terus yang apa sih namanya tadi abundan segala macam. Iya, Terus kalau yang Scorpio itu lebih ke power gitu ya. Lebih ke apalagi sih tadi Scorpio lupa. Ya kalau salah bisa jadi ke greed, tapi aku makanya ngomongnya Greed, power, power. ya kan, lebih Oke ke oke. power gitu. Terus Hmm. kalau misalnya ke arah yang sebaiknya adalah ke arahnya menuju ini adalah your channel untuk transformation, tapi bisa aja malah your way apa namanya si ascendant ini bisa jadi yang blocking your path gitu. So it's up to you. Look inside and find out gitu. Gimana caranya supaya instead of blocking your path, tapi you can integrate in your life dan bisa move on with that knowledge bahwa ya sudah yang sudah terjadi gak apa-apa. I'm okay. I will move on. I'm gonna be okay. I can move on and doing the next thing in my life gitu. Itu general banget ya. Iya, Kalau mau kan. kita bacain aja itu si chartnya satu-satu. Wah. Makasih Kak. Pleasure. Oke, ini ada satu lagi nih. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman karena udah jam 9 lebih. Juga ya, nggak Kalau nyadar. Virgo dengan ascendant Aquarius nih Kak. Apa tuh? Virgo. With ascendant Aquarius. Sun-nya Virgo. Iya, sign-nya Virgo. Sun-nya Virgo, moon-nya ada nggak? Hanya Ascendant ascendant aja ya?
Iya, dikasih tanya Sun-nya ascendennya Aquarius. ascendennya Aquarius. Wow, ini hmm, hmm, most probably you're a friendly person sih kalau ngelihat itunya. Jadi apa namanya tadi Virgo dengan ascendant Aquarius. Em, biasanya lebih ke mm, friendly, tapi you're daring gitu, berani dan bisa bodo amat nggak peduli kalau apa namanya kalau beda dari yang lain gitu. Out of the box biasanya cara cara berpikirnya. Em, karena si sun-nya adalah Virgo, berarti mungkin yang lebih kelihatan sama orang adalah sisi sisi Virgonya ya, where apa namanya di-perceive kayak um, knowledgeable gitu, terus selalu mungkin sering jadi orang yang dijadikan apa ya referensi untuk berusaha memecahkan masalah hal-hal yang kayak gitu sih. Em, meanwhile sisi ascendennya ini kan eh, Aquarius ya. Jadi mungkin aja nantinya apa shadow-nya ini em, at a certain time, a certain point in time akan take over dan jadinya kayak no longer mikirin yang normanya tuh gimana. Karena kalau Virgo kan kayak apa yang orang pikir itu matters gitu. Sementara sementara kalau Aquarius itu lumayan bodo amat gitu. So it's about merging yang itu gitu. Apakah bisa si Virgo yang kelihatan orang ini Virgo seperti itu bisa bodo amat? Mungkin nanti pelan-pelan akan bisa sih, tapi it's up to the person. Bisa aja juga ditahan. Bisa aja kayak enggak. I'm sticking to my ways. Tapi kalau misalnya bisa integrating sisi Aquariusnya, si ascendannya ini, then you'll become a whole person ya, yang true authentic self-nya itu. Where it's okay to be different and I'm okay being me gitu. Ya orang lain mau ngomong apa ya terserah, nggak apa-apa, it's fine. Karena kalau Virgo kan nggak kebanyakan nggak seperti itu. Gitu. Oke, ini Kak, kalau ada yang minta apa PPT-nya boleh ya minta ke Kak Hani langsung. Boleh. Mau Buat diapain gitu? enggak, ini ada dari Cindy apa kalau boleh minta PPT-nya. Boleh. Aku udah kasih link-nya sih buat PDF-nya ya sama Titi kan? Iya Oke. kan aku udah kasih ke kamu kan? Sama Anita kalau nggak salah Kak. Oh, Anita. Hmm. Ya oke. Nanti aku kasih link link ininya aja. Aku taruh di Google Drive sih itu. Oke. Jadi Nanti aku bisa langsung kasih linknya. menghubungi Kak Hani aja ya kalau ada yang mau. Boleh. Gitu. Oke teman-teman. Aku akhiri ya sesi Makasih ini. banget loh udah mau dengerin ngoceh-ngoceh lumayan lama juga ini. Iya, baru sadar udah jam 9 Iya, lebih aku nih. juga baru sadar karena Titi ngomong tadi. Oke, untuk sesi astrologi malam ini kita akhiri ya teman-teman. Jika ada pertanyaan tentang seputar astrologi bisa menghubungi Kak Hani ya Kak. Bisa. Nanti kita ngobrol kalau mau personal discussion, oke? Bisa langsung hubungi Kak Hani, bisa DM aja ke Discord-nya Kak Hani. Yep. Oke, thank you teman-teman yang udah mau dengerin kita dari Iya, jam aduh, 8 sampai makasih banget sekarang. loh. And ya,
Selamat malam. Thank you semua. Sehat-sehat ya semua. Thank you. Bye.